Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Onika dari kelas 4 KA01, kelompok 1, akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat. Perusahaan kami bernama Galastar Solusindo. Perusahaan ini dibuat pada tahun 2016, bulan April, yang berada di Jalan Saharjo, nomor 181D Manggarai, Jakarta Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang software house. Galastar Solusindo ini sebagai software house yang berkonsentrasi dalam menghadirkan solusi atas masalah dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk sistem informasi yang kreatif, inovatif, dan bermartabat. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya saing global dalam menawarkan software untuk solusi bisnis terbaik kepada klien dan stakeholder. Misi dari perusahaan kami yaitu menghasilkan produk-produk IT yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalisme dan kemampuan tim dalam bekerja, memberikan pelayanan terbaik dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang handal, aman, dan menguntungkan. Perusahaan kami ini terdapat eksekutif officer yaitu Dirga Eka Putra, financial officer ada Firda Erufana, technical officer ada Adiam Pramana, ada President of Sales yaitu Dela Tilasnuari, dan marketing official Desta Onika. Perusahaan ini telah membuat berbagai aplikasi. Contohnya untuk aplikasi e-learning terdapat Kataku dan Pintar Berhitung. Untuk aplikasi multimedia terdapat Reflex and Fix. Aplikasi webnya, perusahaan kami telah membuat pendaftaran sidang penulisan ilmiah Universitas Gunadarma dan peminjaman ruang kelas Universitas Gunadarma. Aplikasi bisnisnya, perusahaan kami telah membuat apotek bintang baru dan rumah kos Farokah. Perusahaan kami di sini tengah membangun aplikasi yang bernama Ngontrak Indo. Alasan kenapa kami membuat aplikasi ini karena di Jakarta sendiri terdapat 10.177.900 penduduk yang ada di kota Jakarta. Di Jakarta ini terdapat beberapa penduduk yang mempunyai rumah dan tidak punya rumah. Yang punya rumah terdapat 51% dan tidak punya rumah terdapat 48,91%. Lebih besar. Data ini didapat dari BPS Kependudukan. Luas Jakarta sendiri itu adalah 661,5 km persegi dan kepadatan penduduknya yaitu 15.328 jiwa per kilometer persegi. Kami mendapatkan survei alasan mengapa warga di Indonesia tidak membeli hunian oleh hunian. Misalnya saja, yang tidak cukup dana terdapat 7%, yang tidak menemukan rumah yang tepat ada 10%, dan satu properti cukup dan harga terlalu tinggi itu terdapat 34%, dan belum siap memiliki rumah itu 45%. Apa sih Ngontrak Indo itu? Ngontrak Indo itu aplikasi cari kontrakan yang pas dan nggak perlu repot. Cara kerja Ngontrak Indo sendiri itu melayani penggunaan mencari kontrakan sesuai dengan lokasi, kategori, budget, dan fasilitas sesuai dengan keinginan pengguna. Pemilik kontrakan dapat mempromosikan kontrakan di Ngontrak Indo dengan mengisi form data kontrakan, upload foto, kondisi kontrakan, dan menentukan lokasi kontrakan dalam peta. Penghuni kontrakan Ngontrak Indo akan diberikan notifikasi terkait pembayaran sewa dan memiliki riwayat pembayaran sewa. Riwayat pembayaran sewa didapat dari data pembayaran sewa yang diinput oleh pemilik kontrakan setelah penghuni membayar sewa. Untuk SWOT-nya, Ngontrak Indo itu dibandingkan dengan Mamikos dan Rumah 123. Di Ngontrak Indo itu terdapat rumah kontrakan petakan,
kos dan riwayat transaksi. Sedangkan di Mamikos sendiri itu hanya terdapat kosan, dan di rumah 123 hanya terdapat rumah kontrakan. Untuk weakness, baik pemilik maupun penghuni kontrakan masih terbiasa melakukan pembayaran sewa secara langsung dan transaksi dicatat secara manual. Transaksinya non-online, sulit dideteksi. Opportunity-nya, belum ada marketplace yang bergerak di bidang ini, menjadikan Ngontrak Indo dapat memonopoli bisnis kontrakan di Indonesia. Kedua, memungkinkan pembayaran sewa via internet banking atau virtual account, layaknya marketplace e-commerce. Threat-nya, akun palsu yang dibuat dengan tujuan penipuan dan juga hacker. Nah, untuk segmentasi Ngontrak Indo, yang di geografiknya itu area kota besar yang padat penduduk, khususnya itu di Jakarta. Yang demografiknya, pertama, usia muda baik single maupun yang sudah berkeluarga, berpenghasilan menengah ke bawah. Ketiga, karyawan atau buruh pabrik dan mahasiswa. Terus ada psikografik. Yang pertama itu ada gaya hidup sederhana, kelas sosial menengah ke bawah. Perilaku, ingin tinggal lebih dekat dengan kantornya, dan juga mempertimbangkan harga dan fasilitas hunian. Tidak sempat survei secara langsung. Timeline-nya. Di sini kita bisa lihat ada definisi, analisis, desain, program testing, acceptance, operation, and maintenance. Nah, dari semua ini estimasinya itu yaitu 6 bulan dari keseluruhannya. Budgeting. Nah, di sini ada perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi ini ada Ubuntu Desktop, LibreOffice, Framework CI, XMPP, Atom Text Editor, dan GIMP. Nah, semua ini lisensinya free. Rincian biayanya, untuk pengadaan perangkat, ada pembelian perangkat komputer dan periperal, ada web hosting, dan juga ATK. Jadi subtotal dari pengadaan perangkat ini 7.795.000. Rincian biaya buat pengembangan biaya pengembangan. Yang pertama ada pengumpulan data, rapat koordinasi, dan penggajian pegawai. Subtotalnya 17 juta. Terus ada biaya operasional untuk promosi dan iklan. Subtotal dari ini ada 7.600.000. Rincian total dari semuanya tadi yang dari biaya pengadaan perangkat, biaya pengembangan, dan biaya operasional, totalnya adalah 32.395.000. Profitnya itu terdapat 3. Sumbernya itu dari komisi pembayaran virtual 10% per transaksi, premium member 25.000 per member atau per bulan, penyewaan iklan eksternal 150.000 per iklan atau per bulan, dan tambahan modalnya dari investor yaitu 72 juta. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.